pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini materi kita tentang dinamika penduduk. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu akan sampaikan dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ada pengetahuan, yaitu menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan. Kemudian ada kompetensi keterampilan, yaitu menjadikan data kependudukan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau gambar. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan kamu bisa, jadi ada tujuan pembelajaran. Tujuannya yang pertama, menganalisis permasalahan yang diakibatkan dinamika penduduk, masalah-masalah pendidikan. Yang kedua, mengolah data dan informasi terkait masalah kependudukan. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil pengolahan data secara sederhana. Jadi kamu nanti akan mengolah data dalam bentuk grafik di aplikasi Canva. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini adalah pertemuan kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang sumber data kependudukan. Jadi sekarang kita lanjutkan tentang masalah-masalah kependudukan, kemudian tentang menyajikan data kependudukan secara sederhana melalui dalam bentuk grafik di aplikasi Canva. Paham ya? Nah, Ibu harap dalam belajar ini kamu bersemangat, tidak ada yang bercanda, terus main handphone, main game. Semangat untuk menerima ilmu tentang dinamika kependudukan. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Kelihatan nggak gambarnya? Dari gambar apa yang bisa kamu analisis? Ayo, Valeria, coba berikan pendapatnya tentang gambar tersebut. Apa yang kamu lihat? Kalau dari gambar tersebut, saya lihat sih kepadatan penduduk ya. Jadi wilayah berhubungan sama rumah-rumah penduduk. Ya, kasih nilai plus buat Valeria. Ya, kalau dilihat dari gambar ya, ini merupakan daerah yang sangat padat penduduknya. Artinya kerapatan penduduknya itu akan sangat padat, apalagi gambar yang kedua. Nah, dengan kepadatan penduduk kira-kira gimana ya cara menghitung penduduk? Apalagi Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia yang mempunyai kepadatan penduduk yang jumlah besar. Nah, kira-kira bagaimana pemerintah menghitung kependudukan di Indonesia? Coba berikan pendapatnya. Ya, silakan Amel. Identitas yang ada dalam penduduk seperti kata ataupun jenis persaingan. Lalu kalau misalkan sensus de facto itu adalah
absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dafa Wahyu Pagi Pagi Dafa Ternyata sakit semuanya sakit ya. Kita doakan semoga temannya cepat sehat ya, biar bisa ikut belajar. Dan sekarang Ibu akan menampilkan video, silakan disimak ya. Nah, sebelum menonton video, Ibu akan menyampaikan penilaian pembelajaran hari ini. Ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan. Itu nanti dinilai dari kamu mengerjakan soal di Google Form yang akan dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Yang kedua, ada penilaian sikap. Itu dinilai pada saat kamu berdiskusi. Nanti ada lembar pengamatan, lembar observasi. Kemudian penilaian yang ketiga, itu ada penilaian keterampilan. Itu dinilai nanti pada saat kamu presentasi dan tanya jawab. Ya. Jadi untuk mendapat nilai yang terbaik, silakan ikuti langkah-langkah penilaian. Ya. Sekarang silakan simak video tentang dinamika penduduk. Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai kualitas dan permasalahan kependudukan. Silakan disimak ya. Kualitas penduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan serta pendidikan. Kualitas penduduk merupakan faktor penting yang menentukan maju tidaknya suatu negara, dan berikut adalah aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kualitas penduduk dan masalah kesehatan, tingkat pendidikan, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Jika kita lihat pada gambar statik, IPM di Indonesia dari tahun 1999 hingga tahun 2013 selalu mengalami kenaikan, meskipun kenaikannya tidak secara signifikan. Kualitas penduduk pertama adalah dari sektor pendidikan. Tingkat pendidikan di Indonesia selalu mengalami kemajuan. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan menerima pendidikan. Kemudian, rendahnya pendapatan masyarakat untuk bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Dan yang ketiga adalah belum meratanya sarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dari aspek lain yaitu aspek kesehatan, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas kesehatan penduduk yang sangat rendah. Selanjutnya aspek pendapatan per kapita. Banyak penduduk Indonesia yang bermata mencari sebagai seorang petani. Kemampuan masyarakat Indonesia untuk bekerja di rumah biasa masih sangat rendah. Jika rata kemampuan penduduk Indonesia masih kurang. Di sisi lain, semakin tinggi sumber daya manusia. Tujuan utama pembangunan sumber daya manusia adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan. IPM di Indonesia pada tahun 2019 71,9 miliar. Dan masih disebut IPM, berbeda IPM suatu daerah dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika di Kecamatan pada Temanggung, tetapi di daerah Pulau Jawa, terutama pada provinsi DKI Jakarta. Dan berikut ada upaya mengatasi kesalahan kependudukan. Yang pertama, melaksanakan Indonesia fasilitas dan angkatan. Kemudian pembangunan sarana fasilitas pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas dan kualitas tenaga pendidik serta pendidikan medis. Sekian, terima kasih dan Glory Geografi. Sudah ya. Setelah menyimak video, apa yang dapat kamu analisis dari video tersebut? Ayo, Januar, coba berikan pendapatnya. Jadi kalau yang saya simak dalam video itu sih, saya dapat menyimpulkan aspek kualitas penduduk itu ada dari 4 aspek. Pertama, aspek tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita sama indeks pembangunan manusia. Dan jadi kalau tingkat kesehatan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi.
ada pelayanan kesehatan, ada kebersihan lingkungan, perilaku hidup manusia. Nah, jadi semakin baik tingkat kesehatan pada suatu negara tersebut, maka akan semakin bagus. Jadi yang kedua itu ada tingkat pendidikan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan di suatu negara, maka akan semakin tinggi juga sumber daya manusia di suatu negara tersebut. Ya, jadi cara berpikir manusia di suatu negara itu lebih maju lah. Terus yang ketiga ada pendapatan per kapita. Nah, yang sudah kita tahu di Indonesia itu kan masih banyak profesi sebagai petani. Tapi walaupun begitu di beberapa kota maju seperti Jakarta, Yogyakarta atau yang lainnya itu sudah ada yang lumayan bagus dari segi pendapatan per kapitanya. Terus yang ketiga ada aspek indeks pembangunan manusia. Nah, kalau itu ada beberapa indikator. Yang pertama ada umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan manusia dan standar hidup yang layak. Ya mungkin saya dapat sedikit aja nanti. Ya, kasih nilai plus buat Januar. 100 buat Januar ya, yang sudah memberikan analisis tentang video tersebut. Nah, sekarang bentuk kelompok diskusi, silakan berpindah tempat duduk sesuai dengan kelompoknya. Waktunya 1 menit, cepetan. Ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Silakan berdiskusi tentang LKPD yang Ibu bagikan. LKPD-nya ya. Berdiskusi selama 30 menit. Kamu boleh mencari sumber informasi dari buku, dari internet untuk menganalisis LKPD tersebut. Dimulai dari sekarang, waktunya hanya 30 menit ya. Silakan berdiskusi. Nanti semua yang didiskusikan dibuat dalam PPT di aplikasi Canva ya. Nanti masing-masing kelompok akan presentasi ke depan. Pada saat temannya presentasi, kelompok yang lain yang tidak maju memberikan tanggapan terhadap kelompok yang lagi presentasi. Udah, waktu diskusinya udah selesai. Sekarang waktunya presentasi. Mulai dari kelompok Amel ya. Silakan kelompok Amel. Udah, sebelum presentasi nanti kita yel-yel dulu ya. Yang semangat ya. Yel-yel dulu. 1, 2, 3. Aku cinta geografi. Aku suka geografi. Aku senang geografi. Geografi? Yes, yes, yes. Oke, silakan kelompok 1. Waktunya 5 menit. Kelompok 2 siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan membahas dinamika penduduk. Namun sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Amelia Karin Hotapea. Nama saya Citra Gita Lestari. Nama saya Nur Fatin Tanjung. Saya Hania Dezara. Nama saya Ria Nailawati. Nama saya Santa Maria. Nama saya Agnes Piawira.
Jadi kan tadi yang sudah dijelaskan oleh Amel bahwasanya tidak hanya menambah lapangan pekerjaan tapi harus juga meningkatkan kualitas penduduk. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara pemerintah atau masyarakat Indonesia itu sendiri untuk membangun kualitas sumber daya manusia? Oke, jadi langsung saya jawab aja ya. Sebenarnya tuh kualitas penduduk itu bisa dilihat dengan progres dia bersekolah. Kenapa saya katakan seperti itu? Kualitas di Indonesia itu masih cukup rendah karena kita bisa lihat banyak anak yang putus sekolah. Bahkan di masa SD-nya saja mereka sudah putus alasan karena ekonomi. Nah, yang perlu pemerintah perhatikan adalah adanya program beasiswa. Bukan hanya untuk mahasiswa atau SMA, tetapi dari SD, SMP, dan SMA. Namun yang perlu diperhatikan pemerintah adalah apakah benar orang-orang itu benar-benar membutuhkan. Jangan sampai terjadi pada mungkin tidak bisa menyebutkan oknumnya ya. Ada beberapa orang yang mereka itu sebenarnya bisa bersekolah, tapi mereka menggunakan program pemerintah dengan alasan beasiswa. Padahal beasiswa itu sebenarnya digunakan untuk orang-orang berprestasi, tetapi yang tidak mampu. Nah, maka itu kita harus memperhatikan lebih jelas lagi. Dan untuk teman-teman yang ada di sini, jika kita mampu, jangan sampai kita menggunakan jalur yang tidak seharusnya kita pakai untuk mendahului orang yang sebenarnya membutuhkan jalur tersebut. Seperti itu. Ya, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dilanjutkan kelompok 2, kelompok Valeria. Waktunya 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, jadi kami berdiri di sini menjelaskan sedikit materi tentang masalah pendudukan. Kita langsung saja ke masalah-masalah pendidikan. Karena intinya pertumbuhan pendudukan. Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi, tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk. Namun bagi Indonesia sendiri, angka 9 tahun itu belum semuanya terlaksana dan tuntas mengingat banyaknya pulau di Indonesia. Nah, pengangguran terjadi karena tingkat pekerjaan yang rendah dan Lalu ditambah dengan jumlah penduduk imigran, dikurangi jumlah penduduk emigran. Setelah itu dibagi jumlah penduduk awal. Maka dari itu, dari data sensus yang tadi, kita dapat menghitung persentase pertumbuhan penduduk sebagai berikut. Nah, pertumbuhan penduduknya bagaimana pendidikan ini belum cukup sosialisasinya supaya penduduk itu bisa mendapatkan pendidikan yang sampai ke perguruan tinggi. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Satu orang pertanyaan. Ya. Nah, ini boleh nanya tentang cara hitung pertumbuhan penduduk gak? Boleh. Ya. Nah, jadi diketahui jumlah penduduk awal tahun perhitungan adalah 15.000 jiwa selama 5 tahun. Kemudian kelahirannya 6.000 jiwa dan kematiannya 5.000. Jika jiwa berapa persen pertumbuhan penduduk daerah tersebut? Jadi ini pertumbuhan penduduk ya, bukan pertumbuhan penduduk total. Ya. Ini ya. Itu pertumbuhan, langsung dijawab ya. Kita bisa menghitung pertumbuhan penduduk alami maupun total dengan rumus. Namun ya di saat kami di sini cuma ada pertumbuhan penduduk total, tapi persentase pertumbuhan penduduk sendiri itu rumusnya lebih sederhana sebenarnya. Hanya jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian lalu dibagi oleh penduduk awal lalu dikali 100. Jadi karena tadi kelahirannya 6.000 jiwa dan kematiannya 5.000 jiwa, lalu kita bagi dengan jumlah penduduk awal sehingga persentase pertumbuhan penduduknya itu kurang lebih 0,067%. Ya. mungkin cukup sekian materi yang bisa kami bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
adalah perubahan struktur ataupun persebaran penduduk menggunakan data demograf atau demograf itu ada 3, yaitu natalitas, mortalitas, dan juga migrasi penduduk. Lanjut, saya akan masuk ke masalah penduduk yang tidak merata dan juga pemerintah akan kewalahan memberikan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia nantinya menjadi pemikiran bahwa banyak anak banyak rezeki. Namun ketika ia melahirkan ia tidak bisa untuk memberikan anak-anaknya fasilitas sekolah terbaik. Jadi berbagai informasi tentang penduduk. Nah, di sini ada jenis metode. Yang pertama itu de facto. De facto ini adalah cara menghitung penduduk hasil sensus itu juga malah makin bertambah, bukannya masuk berkurang. Yang terakhir adalah tingkat pengangguran. Pada dari sisi yang kami sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Satu orang penanya saja. Mau izin bertanya, kira-kira bagaimana sih menekan pertumbuhan penduduk yang cepat di Indonesia, atau misalkan yang harus kita lakukan sendiri dari untuk menekan pertumbuhan penduduk? Ini makanya pertanyaannya bagus ada ya. Nah, faktor natalitas atau pertumbuhan populasi di Indonesia ini sudah banyak sekali cara-cara yang sudah disediakan oleh pemerintah. Contohnya yang pertama adalah program keluarga berencana. Hal tersebut sangat membantu keluarga-keluarga yang ingin mempunyai anak terus untuk mengingatkan bahwa 2 anak saja sudah cukup. Nah, lalu yang kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia, karena kebanyakan pemikiran orang-orang tersebut berpikir bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Nah, yang harus kita lakukan adalah pemerintah harus memberikan program atau sesuatu hal yang bisa untuk menggerakkan sumber daya manusia kita agar tidak memproduksi anak banyak-banyakan. Nah, jika kita mempunyai jika negara kita bisa memproduksi anak atau memproduksi negara yang cukup tinggi, maka akan tidak baik untuk negara kita sendiri. Ya, cukup satu pertanyaan. Silakan ditutup. Ya, baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah sudah selesai presentasi. Presentasinya bagus sekali ya. Semua anggota kelompok aktif mulai dari berdiskusi sampai presentasi. Semuanya aktif mengemukakan pendapat tanpa ada keraguan-keraguan. Semuanya percaya diri ya. Kita mulai dulu buat yang presentasi. Materi yang dapat kita simpulkan bahwa untuk menghitung data kependudukan secara sederhana itu bisa dilakukan dengan gampang ya. Bisa dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus yang digunakan dalam geografi, baik itu menghitung jumlah penduduk, kemudian menghitung angka kematian massa, menghitung proyeksi penduduk. Alhamdulillah di kelas 11 IPA 3 semua bisa menghitung penduduk secara sederhana, bahkan bisa melakukan di aplikasi Canva ya, dengan hasil dalam bentuk grafik. Misalkan data monografi suatu wilayah di mana tentang angka tingkat pendidikan di suatu wilayah ya. Kemudian sudah bisa mengetahui bagaimana kualitas penduduk yang ada di Indonesia ya, mulai dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kemudian lapangan pekerjaan dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya silakan membuka handphonenya, mengerjakan soal bisa melalui scan QR dan bisa melalui link yang dikirim di grup WhatsApp ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sudah? Ini bisa langsung dilihat nilainya. Wah, ini nilainya. Ada yang 80,
Bisa langsung melihat nilainya ya. Dan setelah penilaian pengetahuan, penilaian fisika, penilaian keterampilan, maka selesailah pembelajaran kita. Dan untuk pertemuan berikutnya, materi kita untuk minggu depan adalah ketahanan pangan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas menutup dengan doa. Mari kita belajar ini, kita mari membaca doa beberapa majelis. Subhanallah.